Halo, selamat datang di channel kami. Dalam video ini, kami akan membahas mengenai langkah demi langkah pengerjaan Accurate seperti mahir di PT Selasa Furniture. Jadi disimak ya, barangkali ini bisa jadi manfaat bagi kalian yang menonton. Selamat menyaksikan. Di sini ada soal praktik pada kasus PT Selasa Furniture. Di sini juga dijelaskan PT Selasa Furniture berdiri sejak tahun 1990, namun manajemen memutuskan mulai April 2024 untuk melakukan pencatatan keuangannya menggunakan aplikasi akuntansi yaitu Accurate. Di sini juga ada data-data yang diperlukan untuk proses database. Awal di antaranya ada neraca saldo, daftar akun dan saldo, data pelanggan, data pemasok, stok persediaan, daftar aset tetap. Lalu di sini juga ada informasi perusahaan. Di sini lengkap karena ini nanti harus dimasukkan juga ke dalam aplikasi Accurate. Lalu mata uang yang digunakan dalam mencatat transaksi keuangan ini yaitu menggunakan rupiah dan menggunakan dolar. Di sini ada neraca saldo PT Selasa Furniture yang dimulai per tanggal 31 Juni 2023. Di sini juga ada petunjuk lengkapnya dan di sini ada informasi terkait dengan data pelanggan dan pemasok. Di sini termin atau syarat pembayarannya kita menggunakan cash on delivery atau COD. Lalu jatuh tempo dalam waktu 30 hari atau net 30. Di sini kita memiliki dua tipe pelanggan yang dapat dibedakan menjadi dua tipe. Di antaranya ada tipe pelanggan umum dan tipe pelanggan khusus. Di sini juga transaksi kami, baik itu penjualan dan pembelian, akan dikenakan PPN senilai 11%. Di sini ini adalah adanya data pelanggan. Ada pelanggan tunai IDR, pelanggan tunai USD, dan PT Kalibata dan Diamond Hill Corp. Di sini juga ada data pemasok. Ada pelanggan tunai IDR, pelanggan tunai USD, PT Alam Sutra, Golden International. Di sini juga kita persediaan barang dagang. Metode penilaian persediaannya menggunakan FIFO. Produk yang kita miliki dikategorikan menjadi dua, yaitu furniture dan wallpaper. Kolom ini adalah kolom persediaan yang dimiliki oleh PT Selasa Furniture. Ini aset tetapnya, kita memiliki tanah, bangunan permanen, peralatan, dan ini tipenya juga ada. Di sini juga ada daftar aset tetap. Dan ini adalah transaksi yang terjadi di PT Selasa Furniture pada bulan April 2024. Dan transaksi ini yang akan dimasukkan ke dalam aplikasi Accurate. Dan di sini juga PT Selasa Furniture akan melakukan adjustment pada tanggal 30 April 2024. Di sini ada dua transaksi penyesuaian yang harus dimasukkan. Dan setelah itu mari kita lanjutkan untuk pengisian aplikasinya. Happy watching. Pertama kita buat data perusahaan baru. Kita klik. Lalu kita beri nama ya, biar kita nggak pusing nyarinya. Kita kasih nama PT Selasa Furniture. Setelah itu kita bisa create. Kita klik OK, lalu tunggu sebentar. Nah, setelah itu kita masukkan kata kuncinya ya, karena waktu itu pendaftaran pakai supervisor, jadi kata kunci di sini supervisor juga. Kita pilih bahasa Indonesia saja, kita pilih persiapan mahir. Lalu di sini untuk mengisi mata uang, kita isi dengan rupiah dan juga dolar. Setelah itu kita lanjut saja ke tahap selanjutnya. Yaitu pengisian informasi perusahaan. Kita isi saja sesuai dengan yang ada di soal.
yaitu ada nama perusahaan, alamat, tanggal, tahun fiskal, dan lain-lain. Setelah selesai mengisi informasi perusahaan ini, kita akan lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu informasi pajak perusahaan. Kita akan isi juga sesuai yang ada di soal. Kita lanjut, setelah itu kita klik untuk impor data. Sekarang kita akan mengambil sumber data, yaitu daftar akun. Kita ubah tipenya jadi Excel, kita pilih daftar akun. Kita klik ambil data. Setelah itu, setelah datanya terambil, kita akan mengisi kolom data sumber, definisinya sesuai dengan apa yang ada di data sumber. Diisi satu-satu. Setelah semuanya selesai, tahap yang selanjutnya adalah kita akan mengimpor data tersebut. Jadi setelah semuanya kita isi, kita akan mengimpor data daftar akun ini ya. Kita tunggu. Nah, sudah berhasil. Setelah itu kita lanjut saja. Di sini juga kita lanjut. Sekarang kita akan mengisi untuk pengisian persyaratan pembayaran. Setelah mengisi syarat pembayaran, kita akan mengisi pajak. Namanya kita kasih nama pajaknya PPN. Nilainya yaitu 11%, kodenya P, keterangannya pajak pertambahan nilai. Akun pajak pembeliannya kita isi dengan kode 1502 yaitu PPN masukan, dan akun pajak penjualannya 2202 yaitu pajak keluaran. Setelah itu kita lanjut saja. Nah, lalu kita masuk ke pelanggan dan pemasok. Tipe pelanggannya yaitu kita ada umum dan juga khusus. Jadi kita tambahin yang khusus dulu. Selanjutnya, kita masuk ke langkah 8 dari totalan 18 langkah. Di sini kita akan memasukkan daftar pelanggan, pencet yang ini, lalu pencet yang ini. Jangan lupa files of type-nya diubah jadi Excel. Pilih yang daftar pelanggan, pencet open, lalu ambil data. Setelah data terambil, data sumber yang tipe pelanggan ini harus dihapus. Jadi kita hapus dulu. Lalu kita harus mengisi definisi kolom yang ini dengan sama persis yang ada di sebelah kiri atau kolom data sumber. Tipe
nomor pelanggan. Ini diisi sesuai umum dan khusus. Oke. Lalu nomor pelanggan. Nama pelanggan. Mata uang diisi IDR ke rupiah, USD itu dolar. Diisi dengan PPN. Termin ini diisi dengan syarat, salah pencet ya. Di sini itu harusnya data sumbernya ada di 3, karena tadi sebelumnya kita mengisi terminnya itu 3, cuman di sini yang muncul cuma 2, nanti kita tinggal benerin aja. Lalu setelah definisi kolom ini selesai, kita pencet untuk import data. Di sini informationnya 4 data terimport, 2 data gagal, oke. Nanti kita bisa benerin di mana letak kesalahannya di note ini. Kita lanjut aja dulu. Langkah 8 dari 18 telah selesai, jadi kita pencet lanjut aja. Lalu kita lanjut ke langkah 9. Pencet yang ini, klik di sini untuk import. Lalu pencet yang ini lagi. Dan tipe filesnya diubah lagi menjadi Excel. Lalu kita masukin daftar pemasok. Open. Terus ambil data. Setelah data terambil, seperti biasa, kita harus lihat dulu data sumbernya. Nah, pemasok ini harus kita hapus. Lalu kita harus mengisi definisi kolom ini. Disesuaikan juga sama seperti tadi dengan kolom yang sebelah kiri atau kolom data sumber. Lalu di sini akan lanjut lagi. Selanjutnya kita pencet import data. Nah, di sini juga ada satu data gagal yang terimportnya. Kita klik OK supaya tahu letak kesalahan dan ini di mana. Di sini di alam nanti tinggal diubah, dibenerin. Oke, dan langkah 9 udah selesai. Lalu kita lanjut ke langkah selanjutnya. Di sini akun default barang diisi sesuai dengan nomor akun yang telah tertera di bagian kiri. Seperti persediaan, kita isi ke akun nomor 1402, yaitu persediaan furnitur kursi. Juga dengan yang lainnya, diisi dengan nomor akun yang disesuaikan dengan nama akun yang di sebelah kiri. Lanjut. Di sini metode biaya kita memilih Vivo karena soalnya kita menggunakan first in first out ya. Kita ke langkah 13, klik di sini untuk import dari berkas. Kita juga klik yang itu, lalu files of type-nya jangan lupa untuk diubah menjadi Excel. Kita masukkan daftar persediaan barang dagang, open, lalu kita ambil data.
Setelah data terambil, data sumber yang ada di bagian bawah item no-nya harus dihapus ya, seperti biasa. Pada definisi kolom diisi sama persis seperti yang ada di kolom sebelah kiri, yaitu kolom data sumber. Semuanya diisi sama. Dan terakhir ada COGS diisi dengan akun HPP. Terus HPP wallpaper, lalu setelahnya kita import data. Oh maaf, ini hilang jadi harus ngulang lagi sedikit. Di sini terlihat 2 data gagal. Kita lihat yang gagalnya. Ini nanti bisa dibenarkan ya. Untuk barang yang belum lengkap, di sini kita akan menambahkan karena belum ada wallpaper. Di sini kita tambahkan wallpaper motif dengan barang W-strip MTF. Keterangannya wallpaper motif. Sorry, typo. Kuantitasnya juga disesuaikan sama soal. Kuantitasnya ada 30 dan harga per unitnya sebesar 450.000 dan terletak di gudang belakang. Selanjutnya kita membuat barang untuk wallpaper polos, kuantitasnya 50 dan harga per unitnya sama, yaitu 450.000. Juga gudangnya sama, terletak di gudang belakang. Di sini kita cek lagi aja apanya yang kurang lagi, takutnya ada yang ketinggalan lagi. Tapi kalau udah, kita langsung pencet lanjut aja untuk langkah selanjutnya ya. Selanjutnya kita masuk ke langkah 14. Di sini kita langsung klik di sini untuk impor dari berkas. Files of type-nya diubah jadi Excel. Lalu kita pilih Fiscal Fixed Asset Type. Open, lalu ambil data. Setelah data terambil, data sumber bagian keterangan kita hapus. Lalu seperti biasa kita mengisi definisi kolom sesuai dengan kolom data sumber yang ada di sebelah kiri. Ini ada yang ketinggalan di metode penyusutan, kita cek lagi. Ternyata non-depreciable-nya kita belum isi ya, lupa. Setelah itu kita oke, lalu kita import data. Dan 3 data terimport, 0 data gagal. Selanjutnya kita masuk ke langkah 15 dari 18 langkah. Di sini kita klik di sini untuk impor. Lalu seperti biasa klik yang file itu, ubah menjadi Excel. Lalu kita masukkan Fixed Asset Type.
open, and then klik ambil data. Seperti biasa, data sumbernya harus dicek dan yang paling awal itu harus dihapus. Di sini kita menghapus fixed asset type. Lalu kita isi juga definisi kolom sesuai dengan kolom data sumber yang ada di sebelah kiri. Sama persis seperti yang ada pada soal ya. Lalu kita import data dan 3 data terimpor sudah berhasil. Lalu kita klik lanjut untuk melanjutkan langkah 16. Di sini kita juga langsung klik saja untuk menambahkan import data. Jangan lupa untuk ke Excel dan kita masukkan fixed asset list ya. Ambil data. Lalu setelahnya data sumbernya seperti biasa kita hapus. Di sini kita menghapus asset code. Lalu definisi kolom diisi sama persis sesuai dengan yang ada pada kolom data sumber. Ini diisi sesuai saja dengan yang ada di sebelah kiri. Straight line adalah metode garis lurus. Expenditure diisi dengan sumber dana. Sebentar. Lalu intangible asset diisi dengan aset tidak berwujud. False itu salah. Oke. Lanjut, fiskal FA diisi dengan aktiva tetap pajak. Aku melisi diisi. Hilang. Ngulang lagi dikit. Oke. Metode penyusutannya ketinggalan. Tidak ada apresiasi. Import data berhasil ya. Langkah 16 sudah selesai. Kita lanjut. Ini sudah selesai dan akhirnya sudah siap untuk digunakan. Setelah penginputan data, selanjutnya kita akan menginput transaksi yang terjadi pada bulan April tahun 2024. Transaksi pertama, kita akan mengisi di permintaan pembelian. Ini adalah tampilan purchase requisition atau permintaan pembelian. Pertama-tama kita ganti request number-nya dulu di MFPO 0700. Kemudian pada request date-nya diganti menjadi tanggal 5 April 2024.
Setelah request number dan request date terisi, kemudian kita klik di pencarian item, pilih MF001, isi quantity sebanyak 15, kemudian request date diubah menjadi 5 April 2024. Kemudian klik next ke bawah, pada item klik search, pilih MF02, pada kuantitinya diisi sebanyak 20, request date-nya diubah juga menjadi tanggal 5 April tahun 2024. Setelah selesai, kemudian klik next, terus simpan dan tutup. Untuk transaksi yang kedua, kita masuk ke purchase order, kemudian vendornya diisi di PT Alam Sutra. Kemudian klik requestion, pilih MFPO0700, klik OK. Akan muncul seperti ini. Kemudian pada unit price itu diisi sebesar Rp1.000.000. Klik untuk item MK002, unit price-nya juga diisi sebesar Rp1.100.000. Setelah barang terisi semua, kemudian kita ganti atau kita isi PO number-nya sesuai soal yang udah tercantum ya, yaitu PO strip 0700. Untuk PO date-nya juga jangan lupa buat diisi di 05/04/2024. Untuk expect date-nya juga jangan lupa diisi di 08/04/2024. Kemudian setelah selesai, klik uang muka. Setelah masuk laman uang muka, akan ada tampilan seperti ini. Kemudian untuk form number-nya jangan lupa diganti. Diisi sesuai dengan yang ada di soal. Untuk invoice number-nya itu bisa di-copy dari form number ya. OLY DP strip 1100. Invoice date-nya juga diganti jadi tanggal 5 bulan 4 2024. Untuk ship date-nya diganti juga, itu menjadi tanggal 8 bulan 4 2024. Untuk amount-nya jangan lupa diklik. Tadi pada pilih pesanannya jangan lupa pilih uang muka ya. Kemudian klik OLYDP-nya, klik OK. Setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Untuk nomor fakturnya udah sesuai dengan yang tertera di soal. Untuk nomor PO-nya boleh dicek ada di kode PO0700 dan transaksi ini sudah termasuk pajak. Nah, untuk amount-nya jangan lupa diklik kembali dan disamakan itu dengan total di Rp37 juta. Kemudian klik pada icon barang. Setelah itu klik simpan dan tutup. Lalu akan kembali ke halaman purchase order. Lalu simpan dan tutup kembali. Selanjutnya kita akan menginput transaksi yang kedua, yaitu penjualan barang kepada pelanggan tunai IDR. Di sini pilih pesanan penjualan, nanti akan muncul tampilan sales order seperti ini. Pada bagian order by-nya jangan lupa dipilih, kemudian pilih pelanggan tunai IDR. Seperti ini, nanti akan muncul secara otomatis. Kemudian pada bagian item, pilih pencarian, lalu pilih kursi kantor di kode 0/002. Sesuaikan quantity, diskonnya diisi 5%, kode taxnya jangan lupa. Oh iya, pada SO date-nya jangan lupa untuk diganti tanggalnya sesuai dengan yang ada di soal.
Kemudian ship date-nya juga diubah menjadi tahun 2024 di bulan April. Nah, untuk PO number-nya jangan lupa diisi seperti ini ya. Kita sedikit percepat saja ya. Di sini ada kesalahan penulisan pada SO number-nya, jadi kita ganti dulu sesuai dengan yang ada di soal. Di sini kita sesuaikan terms-nya. Untuk FOB sama ship-nya tidak perlu diisi. Setelah selesai, jangan lupa untuk simpan dan tutup, kita klik. Nah, ini karena terjadi error, kita cancel. Kita ganti XO number-nya biar tidak terjadi error. Klik simpan dan tutup. Nah, ini udah proses, udah ada cap proses, berarti transaksi pada sales order sudah berhasil. Oh iya, untuk menutup sales order, jangan lupa pilih ditutup, diklik. Nah, cap prosesnya hilang kan ya. Klik ditutup, lalu akan muncul tampilan close. Simpan dan tutup kembali, transaksi selesai. Selanjutnya kita akan menginput transaksi Diamond Hill Crops sebanyak 20 set meja kantor. Tampilan sales order seperti ini. Pada order buy, jangan lupa buat pilih Diamond Hills Crop. Kemudian akan ada tampilan pilih nilai tukar. Klik OK. Di sini kita menggunakan nilai tukar sebesar Rp16.190. Nanti akan keluar tampilan seperti ini secara otomatis. Pada SO number-nya jangan lupa untuk disesuaikan ya. Seperti ini. Kemudian untuk tanggalnya jangan lupa untuk diubah, disesuaikan dengan yang ada di soal. Di sini jangan lupa pada bagian barangnya search di pencarian, kemudian pilih MK0001, klik OK. Nah, setelah itu sesuaikan jumlah kuantitinya, ubah menjadi 20. Untuk unit price-nya juga jangan lupa diganti menjadi 1.100 US dollar. Setelah selesai, simpan dan tutup. Selanjutnya kita akan menginput penerimaan barang, klik pembelian, pilih penerimaan barang, nanti akan muncul halaman seperti ini. Untuk bagian vendornya jangan lupa dipilih, klik, pilih PT Alam Sutra. Nah, untuk resep numbernya jangan lupa untuk diisi di kode MF _PO strip 0700. Receive date-nya juga jangan lupa diisi, sesuaikan dengan tanggal yang ada di soal. Setelah itu, ship date-nya diubah juga, sesuaikan dengan tanggal terbarunya di tahun 2024. Kita ganti receive date-nya karena ada kesalahan ya. Untuk from number-nya juga diisi di kode PO strip 0700. Setelah selesai, jangan lupa pilih pesanan,
Kemudian, pada pesanan pembelian, pilih kode fakturnya dan klik OK. Nanti akan muncul tampilan seperti ini. Ini ada kesalahan, ada data yang belum diinput atau dimasukkan, jadi kita perbaiki dulu untuk memasukkan akun selisih barang belum tertagih. Kita percepat saja ya. Untuk prosedurnya bisa diikuti ya. Setelah akun selisih barang belum tertagih diisi, nanti akan kembali ke halaman sebelumnya, kemudian simpan dan tutup. Untuk invoice date-nya, ini diubah dulu menjadi tahun 2024, sesuai yang ada di soal. Setelah itu, klik pada bagian beban. Pada bagian ini, invoice number-nya diisi, bisa disesuaikan ya. Klik akun number-nya pada pencarian, kemudian masukkan kode akun yang akan dimasukkan, yaitu di 5103 sebagai beban angkut pembelian. Kemudian untuk jumlah transaksinya sebesar 50.000. Bagian alokasi barangnya dicentang. Kemudian pada notes-nya jangan lupa diisi biaya pengiriman barang. Lalu, klik simpan dan tutup. Berikut adalah nomor faktur dari PT Alam Sutra. Selanjutnya yaitu ada pengiriman barang kepada Diamond Hill Corp sebanyak 20 meja kantor. Setelah itu kita simpan dan tutup. Kita ke transaksi selanjutnya, yaitu PT Kalibata Makmur membeli wallpaper motif sebanyak 2 roll dengan harga 450.000. Kita ganti tanggalnya dulu sesuai yang ada di soal. Yaitu tanggal 27 April 2024. Lalu tanggal ship date-nya juga kita ganti tanggal 28 April 2024. Setelah itu kita kasih nomor PO-nya itu PO 0666. Selesai, kita simpan dan tutup. Setelah melakukan order, kita akan melakukan retur dari barang yang dibeli oleh PT Kalibata Makmur. Namun akan tetapi karena barangnya rusak, jadi barang tersebut tidak bisa diretur kembali ke pemasok dan masuk ke biaya lain-lain. Selanjutnya ada adjustment, yaitu perolehan bunga dari Bank BCA ya sebesar Rp1.135.000. Itu masuk ke pendapatan lain-lain. Setelah itu kita simpan dan tutup saja. Selanjutnya yaitu perolehan dari Bank BCA US dollar sebesar $238. Kita simpan dan tutup.
Selanjutnya ada adjustment biaya administrasi, yaitu Bank BCA IDR sebesar 12.500, dan selain itu ada Bank BCA US Dollar sebesar 1,1 dolar. Setelah itu kita simpan dan tutup dan selesai. Sebelumnya terima kasih yang telah menonton video ini. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dari video yang kami buat. Terima kasih.